Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi teh naon di pohon ya? Saya lupa Pak pertanyaannya. Di situ karena dua pilihan. Saya lebih memilih mati, syahid, atau nyembah berhala tetap hidup. Nyembah berhala pun, misalnya nyembah, tapi hatinya masih ingat Allah, gimana hukumnya? Ya gimana hukumnya? Dia dipaksa untuk menyembah berhala. Dia menyembah berhala tapi hatinya tidak menyembah berhala. Kan dalam niat itu tetap niat ya. Yang dilakukan itu tetap yang dipandang niatnya kan. Ya, gimana itu Kang Ayub? Ya itu, hatinya mah kalau tetap hatinya tetap sama Gusti Allah, itu enggak dihukumi. Berarti Anda pilih yang mana? Apa pilih mati atau menyembah berhala? Ya mati. Kalau Anda kurang puas nanti di belakang sama saya Bang Majid. Tolong, ketika nanti saya di sini lagi, tolong moderator ganti, jangan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan kitab yang kedua yaitu kitab Fathul Qorib yang menerangkan bab Tuharoh yang akan dibacakan oleh beliau sahabat Saiful Umam atau Ayib. Kepadanya kami persilahkan. Jangan lupa juga nanti kita menyongsong Harlah Ansor yang ke-88 ya, tanggal 24 April itu hari lahirnya Ansor. Mudah-mudahan Ansor Tanjung Sari Timur semakin jaya, semakin kompak, dan semakin bersinergi. Untuk selanjutnya kita simak pembahasan bab Toharoh dari kitab Fathul Qorib yang akan dibacakan oleh sahabat Saiful Umam. Beliau ini masih nyantri di Ponpes Al-Fadwa wal Fadilah Kaliwungu, asuhan Ki Haji Dimyati Rois. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Kemarin sempat libur karena saya sendiri terkena musibah yang tidak diduga-duga. Langsung saja ke pembahasan. Kita masuk ke pembahasan faslun fi istimalati alatis siwak. Itu pasal yang menerangkan tentang menggunakan alat-alat siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istimalati alatis siwak wa huwa min sunanil wudu wa yutlaqu as-siwak aidon alama yustaku bihi bin araq wa nahwihi. Siwak tersebut adalah sebagian dari sunah-sunahnya wudu, dan dikatakan siwak pula karena digunakan untuk bersiwak itu yaitu kayu arok dan semacamnya. Wasiwaku mustahabun. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi fardon au naflan.
Bersiwak ini disunahkan di setiap hal, setiap tingkah ya maksudnya. Wala yukrahu tangzihan, dan tidak dimakruhkan secara makruh tangzih. Ila ba'da zawal lisoim, kecuali setelah tergelincirnya matahari atau sudah masuknya waktu zuhur untuk orang yang berpuasa fardu atau yang sunnah. Ini nanti dimakruhkan di situ ya. Wa tazulu al karohah bi guru bisam, dan kemakruhan tersebut bisa hilang, bukan hilang ya, bukan bisa tapi hilang dengan sebab terbenamnya matahari. Wahtaro an-Nawawi adamul karohah mutlakon. Akan tetapi di sini Imam Nawawi, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi ya. Di sini berbeda nantinya. Kalau Syekh Nawawi yang asal Banten, kalau yang Imam Nawawi ini yang dari Hadramaut, Makkah. Wahtaro an-Nawawi adamul karohah. Akan tetapi di sini Imam Nawawi memilih atau berpendapat tidak adanya kemakruhan secara mutlak. Wahwa asiwak fi salah satu mawadi asyaddu istihbaban. Bersiwak di dalam 3 tempat atau 3 waktu atau 3 pekerjaan ini sangat disunahkan min goiriha, daripada selain dari 3 tempat tersebut. Yang pertama, ahaduha ingda tagayyurul fami min azmin. Yang pertama adalah ketika berubahnya mulut dari lamanya diam. Kila huwa sukutun tawil. Dikatakan azmun itu adalah sebuah tingkah yang lama diam. Wakila tarkul akli, dan dikatakan pula tarkul akli atau meninggalkan makan, maksudnya tidak makan begitu ya. Wa inna maqala wa ghairihi liyasmila taghayyurul fam bi ghairi azmin ka akli dzirihin karihin min saumin wa basolin wa ghairihima. Wa inna maqala, dan dikatakan pula dari selain tersebut, dari contoh yang tadi seperti halnya meninggalkan makan atau diam yang lama, ini mencakup dari berubahnya mulut dengan tanpa diam saja, dengan tanpa diam yang lama, seperti halnya memakan makanan yang mempunyai bau dan baunya tersebut ini mempunyai sifat makruh. Contohnya seperti halnya bawang min, ya kalau dalam kitab min saumin, seperti halnya bawang putih, wabasolin, dan bawang merah, wagoirihim, dan selainnya. Yang selainnya di sini ya seperti halnya jengkol, pete, dan semacamnya. Wasani, dan yang kedua, maksudnya yang lebih diutamakan untuk bersiwak, ingdal qiyam ai al istaiqodo minan naum, yaitu ketika bangun atau ngelilir lah, bangun dari tidur, itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wasalisu ingdal qiyam ilal sholah, yang ketiga ketika hendak mendirikan atau melaksanakan sholat fardon au naflan, baik itu sholatnya fardu atau yang sunnah. Wa yata'akadu aidon fi ghairi salasatil madhkurati mimma huwa madhkurun fi mutawalat ka qiraatil Qur'an wasfirarul asnan. Dan jadi kukuh, maksudnya jadi kukuh ini dikukuhkan kembali, dikuatkan kembali fi ghairi salasah, dari selain 3 hal tadi, yang 3 awal tadi yang telah disebutkan, bahwasanya di dalam kitab-kitab yang keterangannya ini jembar, maksudnya jembar ini luas, yaitu contohnya ketika hendak membaca Al-Quran dan kuningnya gigi
Wa yusanu ayyanwiya bisiwak as-sunnah. Dan disunahkan ketika hendak bersiwak ini berniat untuk melaksanakan kesunahan. Contohnya ya niatnya begini. Nawaitu istiyaka sunatalillahi ta'ala. Contoh gampangnya begitulah. Wa ayustaka biyaminihi wa yabda'u bil janibul aiman min famihi wa ayyamurrahu ala sakwi halqihi imroron latifan wa ala karosi adrosih. Ketika hendak bersiwak, ini tata caranya atau kaifiyahnya dipegangnya seperti ini. Ada contohnya gini, pakai korek saja ya. Dicontohkan di sini ada siwak. Siwaknya dari kayu ya. Arok tadi yang dari kayu erok. Itu pegangnya begini. Jadi ibu jari atau jempol dan kelingking disimpan di bawah. Dan 3 jari selainnya disimpan di atas. Dimulai dari sisi sebelah kanan. Seperti ini. Ditarik ke sebelah kiri sambil di ini. Itu berulang kali. Kalau 3 sudah cukup, ya berarti sudah cukup saja 3. Tapi kalau misalnya 3 kurang cukup, ditambah lagi 1. Tapi lebih baiknya ganjil, jadi tambah lagi 1. Seperti itu. Tapi di situ ya untuk sebuah tadi yang niat tadi, ingat yang namanya niat ini adalah di dalam hati. Tempatnya niat ini adalah di hati. Wa mahalun niat al-qalbu. Niat ini dalam hati, bukan yang dilafalkan. Kalau yang dilafalkan, misalnya niat ini dilafalkan, itu hanya sunnah begitu, tidak mengesahkan. Tapi kalau misalnya hendak melafalkan dulu, jadi begini ya, cara gampangnya begini saja. Adanya disunahkan untuk melafalkan niat dulu sebelum niat, ini untuk melatih hati. Supaya hati ini sudah terlatih lah untuk mengucapkan sebuah niat. Seperti halnya kita hendak niat sholat misalnya. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Nah, itu dilafalkan dulu, setelah dilafalkan baru niat dalam hati. Allahu Akbar, dari hamzahnya lafaz Allah sampai roknya lafaz akbar, itu Anda dibisakanlah niat di situ. Batasnya dari situ. Dan tidak boleh lebih panjang. Ini maaf ya, sedikit melebar sedikit. Tidak boleh terlalu panjang, maksudnya Allahu Akbar. Jangan terlalu panjang. Di situ nanti ada sebuah hukum kembali. Tidak boleh panjang. Dan yang afdolnya ibu jari disimpan di bawah daun telinga di sini. Dan ruas-ruas jari sedikit direnggangkan. Jadi begini. Sedikit direnggangkan. Jangan terlalu begini. Sedikit renggang saja. Allahu Akbar. Nah, di situ tempatnya niat di situ untuk sholat. Kalau untuk wudu ya tadi di dalam sebelum ketika air menyentuh bagian muka, nah di situ niatnya. Itu untuk bersiwak. Mau langsung lanjut apa tadi sesi tanya jawab dulu? Untuk malam ini satu pasal dulu ya, yaitu bab siwak. Siwak disunahkan memakai kayu arok. Tentang dunia persiwakan silahkan mau bertanya. Mungkin untuk zaman sekarang untuk mendapatkan kayu arok susah ya, di sini susah.
Apa mungkin solusi-solusi yang lain bisa disampaikan di sini, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih grundel di dalam hati, disimpan di dalam hati, silahkan. Tentang persiwakan di sini boleh, atau melebar ke selain persiwakan juga boleh, di sini silahkan ditanyakan. Silakan teman-teman, bagi ada yang mau bertanya khususnya dunia persiwakan ini ya. Saya ingin bertanya terkait siwak ini, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Muslih bahwa pohon arok atau pohon miswak ini kan jarang sekali gitu, apalagi di daerah Jawa Barat ini. Nah, kalau semisal kita ganti dengan kayu yang semacam arok ini, apakah mendapatkan kesunahannya seperti itu? Karena saya juga pernah lihat orang bersiwaknya itu dengan kain malah, jadi kain di apa gitu kan. Nah, itu disiwak, itu apakah mendapatkan kesunahannya seperti itu? Terima kasih. Mungkin pertanyaannya Ayib, ya silakan langsung saja. Terima kasih dari Kang Asep sudah menanya tentang masalah siwak dengan kayu arok. Sedangkan kayu arok di daerah Jawa Barat ini bisa terbilang sedikit sulit lah ditemui, sulit ditemukan. Apakah dengan kayu-kayu selainnya ini masih masih boleh lah, maksudnya bisa mendapatkan kesunahan gitu? Jawabannya begini. Dalam kitab Safinah, bukan Safinahnya tapi Kasifahnya, syarah dari Safinah kalau nggak salah, di situ menyebutkan bahwasanya ketika hendak bersiwak itu yang afdolnya mungkin dengan kayu arok atau miswak yang afdolnya. Tapi kalau dengan selain arok bagaimana Ustadz? Nah, itu boleh-boleh saja. Contohnya tadi Kang Asep juga bilang dengan kain, ada yang dengan kain. Itu boleh-boleh saja. Dengan catatan si kain tersebut ini bukan kain yang halus. Kainnya ini kasar dan bisa istilahnya bisa mengangkat kotorannya. Gitu. Kalau kainnya yang halus, misalnya model kayak sutra atau semacamnya yang tidak bisa menarik, yang tidak kasar, tidak bisa menarik kotoran di gigi, nah itu kesunahannya enggak ada, karena yang disebut kesunahannya bisa diambil kesunahannya itu karena dari sifat yang bisa mengambil kotoran di gigi, begitu. Jadi ya kalau mau pakai kayu selainnya, misalnya selain dari kayu arok, saya rasa ya masih bisa, maksudnya masih mendapatkan kesunahan, karena toh pakai ujung kain yang kita pakai misalnya kayak gini itu masih mendapatkan kesunahan seperti itu. Selain kayu arok, misalkan memakai kain yang kasar gitu ya, yang penting bisa mengangkat kotoran-kotoran yang ada di gigi, itu tidak mengurangi kesunahannya sama dengan kayu arok, begitu kira-kira. Atau mungkin dengan kayu yang selain arok nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Mungkin yang di belakang sana yang lagi gelap-gelapan, silakan yang mau bertanya, sahabat Kastaman, sahabat Kusnadi, mumpung ada di sini silakan. Ya silakan di sini, dunia persiwakan boleh, mau sholat boleh. Ya, boleh. Diulang ya. Apakah selain memakai kayu arok,
masih bolehkah memakai kayu-kayu yang lain misalkan? Misalkan kayu jati atau kayu apa? Kayu bambu gitu ya, pakai bambu misalkan gitu. Boleh enggak gitu? Apakah masih bisa mendapatkan kesunahan sama dengan kayu arok gitu? Masih bisa. Ya intinya begini Mas. Di situ asalkan si kayunya tersebut ini ada sebuah serabut, yang serabutnya ini kan kayu arok itu kan. Jadi begini, sunahnya bersiwak ini ya, siwak atau kayu tersebut yang digunakan untuk bersiwak. Ini contohnya ketika kita sudah menemukan miswak atau kayu aroknya, itu disunahkan sebelum digunakan untuk siwak digigit dulu ujungnya, sehingga nanti yang digunakan siwak itu sudah ada serabut-serabut tipis. Nah, serabut-serabut tipis itu untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di gigi. Jadi kayak kuas gitu ya? Jadi seperti kuas atau ya contohnya sikat gigi lah begitu. Karena dulu pas ketika Kanjeng Nabi sakit dan menjelang wafatnya, itu Kanjeng Nabi hendak bersiwak, akan tetapi siwaknya ini belum ada serabutnya. Akhirnya Siti Aisyah mengambilnya dan menggigitnya. Setelah menggigitnya langsung digunakan oleh Kanjeng Nabi. Nah, itu di situ. Kalau untuk masalah kayu, selain kayu arok, karena ini mah yang afdolnya pakai kayu arok. Jadi untuk kayu-kayu yang lain, yang penting ada serabutnya, ini bisa. Ya seperti sikat gigi ya, karena ya sekarang. Pakai ini juga pakai apa? Pakai kain baju yang kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Nama itu istiaka sunatalillahi ta'ala misalnya. Kayak gini. Ini udah masuk, udah sunah. Udah mendapat kesunahan gitu. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nah, yang penting bisa mengangkat kotoran. Ngerujak katakan ngerujak. Beda lagi hukumnya. Yang lain mungkin Kang Saad yang biasa mau nanyain, ya jangan malu-malu, mumpung forum bertanya di sini. Oh ya silakan. Untuk Pak, ya puasa pakai gosok gigi gimana? Kan masih ada pertanyaan. Izin tanya, sahabat. Begini Pak, kadang saya itu orang yang suka kebersihan ya. Setiap hari itu sehabis makan dan sebelum tidur selalu menggunakan sikat gigi dengan pasta gigi yang berfluoride. Sehabis makan dan sebelum tidur, gitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah kadang-kadang saya tuh ya cuman sikat-sikat aja gitu, tanpa niat saya tuh siwakan. Setelah sikat gigi gitu, baru inget, wah tadi teh ente niatan we, asal bersih wae gitu. Ternyata menang pahala teh Bang, gitu. Terima kasih. Yang mau ditanyakan, silakan. Mau nampung dulu, oke, silakan. Ya mungkin jawab dulu Kang Ip ya. Ini Kang Majid ini kasusnya dia sikat gigi, ya siwakan lah sama dengan siwakan. Tapi dia nggak niat tuh, setiap harinya sikat gigi, tapi tanpa niat gitu. Apakah mendapatkan kesunahan juga gitu apa enggak gitu? Baik, menanggapi dari pertanyaan kakek sendiri. Jadi begini ya. Tadi kan membahas tentang saya ini setiap hari menyikat gigi lah, menggosok gigi maksudnya. Menggosok gigi dan
gosok giginya menggunakan pasta gigi yang berfluoride gitu. Nah di situ tapi saya tidak diniatkan untuk bersiwak gitu, tidak niat siwakan. Apakah tetap mendapatkan pahala? Kalau masalah pahala ya saya kembali lagi karena pahala ini goib bentuknya, jadi ya gak bisa dijawab. Tapi kalau masalah mendapatkan kesunahan atau tidak, ini tetap mendapatkan kesunahan. Karena bahasanya di kitab juga wa yusanu ayyanuya bisiwak asunnata. Jadi disunahkan pula dalam kesunahan bersiwak untuk diniati bersiwak begitu. Kalau tidak niat bagaimana ya tidak apa-apa. Tetap mendapatkan kesunahan. Dan perlu diketahui pula bahwasanya Ustadz, kalau misalnya ada yang tanya begini, itu yang misalnya saya itu ketika udah sahur tapi lupa gosok gigi. Nah akhirnya gosok giginya teh setelah imsak atau setelah sholat subuh. Ini batal enggak Ustadz gitu. Nah di sini mungkin ya ada sebuah khilaf di sini ya. Ada golongan yang memperbolehkan menggosok gigi, ada juga yang tidak. Salah satu ulama yang memperbolehkan yaitu adalah Syekh Izzuddin Abdus Salam. Nah, Syekh Izzuddin Abdus Salam ini mengatakan ya boleh. Maksudnya boleh untuk menggosok gigi karena untuk menjaga keharuman atau kebersihan mulut gitu. Karena kan dari hadis Nabi ada yang mengatakan begini. Bau mulutnya orang-orang yang berpuasa ini adalah seperti halnya bau wanginya minyak misik atau kasturi lah nanti di surga misalnya begitu. Nah, beliau ini mengkiaskan dengan kias aulawi yang melebihkan gitu. Kias aulawi. Di sini kan Gusti Allah itu sudah mengapresiasi untuk orang yang ketika berpuasa mulutnya bau pun nanti akan diwangikan maksudnya nantinya. Nah, akhirnya di kias aulawikan, maksudnya di kias aulawi itu bagaimana dilebihkan. Yang bau aja udah dikasih apresiasi, apalagi yang harum. Begitu. Akhirnya beliau berpendapat boleh bersiwak atau menggosok gigi pada saat ketika sudah imsak atau siang hari atau pagi-pagi lah begitu. Kitabnya dari Maqasidus Saum. Itu caranya gimana, Kang Ayib? Kalau misalkan kita gosok gigi ketika berpuasa gitu, caranya apakah ada tata caranya supaya kita nggak batal puasanya atau? Tata caranya ini ya yang penting jangan sampai ada air atau pasta gigi lah yang masuk ke dalam tenggorokan. Baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, ini nanti hukumnya batal puasanya. Itu yang untuk pasta gigi. Tapi kalau menurut saya, yang lebih afdolnya nanti untuk tetap menjaga keharuman atau tidak menimbulkan bau mulut, ini tetap bersiwak. Tapi menggunakan sikat giginya saja tanpa pasta gigi. Jadi disikatan gitu tah. Disikatan dikumur. Berkumurnya jangan berlebihan, biasa aja. Ini mau dilebih-lebihkan akhirnya kateleg dihajar deh. Nah, itu beda. Tidak sengaja juga batal gitu, apalagi sengaja. Yang sengaja. Gitu. Nah, itu dan bersiwak itu ya, untuk bersiwak misalnya pakai kayu arok tadi. Disunahkan pula sebelum digunakan untuk bersiwak dibasahi dulu dengan air. Nah, kalau udah dibasahi, tapi kalau nanti semisalnya ketika puasa bersiwak itu malah saya rasa kurang baik.
kurang baik dibasahi dulu karena nanti kalau dibasahi dulu ada serabut atau air tertelan itu batal nantinya. Tapi Jadi enggak lebih baik lesang gimana kan? Enggak kalau enggak dikasih air enggak sampai kayak pelumas lah gitu, enggak seret gitu nantinya. tetap itu kan cara ininya cara untuk berikhtiat lah, untuk berikhtiat atau berhati-hati begitu. Untuk berikhtiat, ikhtiat ini hati-hati ya seperti itu. Tidak dibasuh air dulu langsung digunakan untuk bersiwak. Yang penting kan karena di sebagian mulut kita kan sudah ada air liur, sudah air ludah. Jadi udah pasti basah sendiri maksudnya gitu. Oke, jawabannya mungkin cukup jelas. Iya, terima kasih. Bang Arul silakan. Mau nanya Bang Arul ya? Gimana? Oh, enggak jadi. Ya, enggak apa-apa. Silakan yang mau nanya lagi silakan. Kang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kan abdolnya siwak itu menggunakan kayu siwak, miswak. Abdol kesunahannya, misalkan dengan pasta gigi itu kan udah mendapat sunahnya. Misalkan zaman dahulu gitu udah ada pasta gigi, enggak maksudnya pasta gigi itu hukumnya apa gitu, bid'ah apa gitu. Kan tiap zaman beda-beda gitu kan. Iya pakai lebu gitu baheula mah terus ayeuna mah pan aya ieu itu kan bid'ah sesuatu yang baru gitu, bid'ahnya bid'ah apa gitu. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ya lumayan. Apakah odol atau pasta gigi itu termasuk sesuatu yang bid'ah gitu kan? Kan dalam zaman Nabi dulu nggak ada odol, nggak ada bubuk bata gitu ya. Adanya kayu arok gitu kan. Gimana Kang Ayib tanggapannya? Baik ya untuk tadi masalah pasta gigi. Pasta gigi ini bid'ah atau bukan? Bid'ahnya udah gimana? Perlu kita ketahui ya. Di hadisnya kan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu dolalah. Dolalah itu tersasar loh misalnya. Sesat. Dan setiap yang tersesat itu nanti masuknya ke neraka. Ini lah kalau dari orang-orang golongan-golongan sebelah kiri, minhum lah kaum-kaum yang rada aheng. Kalau nggak paham aheng teh aneh. Jadi itu ya bid'ah itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi sebenarnya kan dalam lafaz kullu di sini kan nanti dalam konteks ilmu nahwunya kan nanti ada lagi. Ada ada penjelasan lagi dalam ilmu nahwunya itu masih jembar lagi maksudnya. Kulu di sini itu kulu apa bukan kulu bigaman gitu. Gitu maksudnya. Nah, sebagai dijelaskan kembali bahwasanya si ini pasta gigi ini si bid'ah ini ada dua, jadi dibagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang bid'ah sayyi'ah bagaimana? Ya bid'ah sesuatu yang baru tapi digunakan untuk hal-hal seperti berbau maksiat. Contohnya ya seperti halnya anggur merah atau apalah yang digunakan untuk mabuk-mabukan gitu.
Terus bisa juga handphone digunakan untuk menonton hal-hal yang tidak penting. Maksudnya tidak penting ini film-film biru atau bagaimana gitu. Begitu ya. Yang sering buka link XNXX di website Yandex. Itu nanti masuknya bid'ah sayyi'ah. Begitu. Tapi kalau bid'ah hasanah, ini bid'ah yang maksudnya sesuatu hal yang baru tapi digunakan untuk hal-hal yang berbau amal-amal baik. Contoh, kita menggunakan ini mikrofon. Mikrofon kan yang buat made in Cina lah atau made in apalah. Orang-orang barat atau orang-orang mana lah. Tapi digunakan untuk sepertinya mengaji, digunakan untuk mengumandangkan azan. Itu kan nanti kan bid'ahnya kan bid'ah hasanah gitu. Seperti maulidan, tahlilan. Itu teh bukan bid'ah yang bid'ah haram. Itu teh enggak ke situ larinya. Tolong disermatin kembali ya. Jadi bid'ah ini nanti dibagi dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Yang digunakan untuk kita adalah bid'ah hasanah yang digunakan untuk hal-hal positif. Maulidan positif. Terus tahlilan, dibainan atau segala macam lah. Itu kan masuknya kan hal-hal yang positif. Begitu juga dengan pasta gigi. Pasta gigi ini digunakan untuk membersihkan mulut misalnya. Agar mulut kita tidak bau. Nah, mulut kita tidak bau. Kalau bau kan membuat sengit atau membuat benci orang yang di sebelah kita. Bau bau sungut saya telah. Contohnya seperti itulah. Iya. Bau naga semutna. Can sikatan sugan sapoe sana setahun gitu. Akhirnya adalah pasta gigi dengan lebih mudah agar mulut kita tidak bau dan bersih misalnya. Tahu juga banyak manfaatnya daripada mudaratnya begitu loh. Ya salah satunya odol itu inovasi untuk membantu membersihkan gigi ya itu dibolehkan. Sedangkan lapan kullu bid'atin itu kan banyak juga terbaginya juga ya. Ada kullu bimakna ba'dun. Kullu itu bermakna sebagian. Ada kullu bimakna jam'un. Kullu bermakna seluruhnya ada. Ya, yang dalam lapan itu hadis tersebut kullu bid'atin dolalatin itu kulunya bimakna ba'dun atau sebagian. Mungkin itu tambahannya. Yang lain mungkin ada yang kurang puas atau mau unek-uneknya dikeluarin di sini. Selain bab siwak juga boleh, silakan. Oh, mungkin akan kalau nggak ada yang bertanya akan dilanjutkan ke pasal berikutnya. Silakan Kang Ayub. Untuk pasal selanjutnya kita bahas masalah tayamum karena yang wudu kan pernah dibahas oleh Kang Muslih. Lanjutannya karena tayamum juga belum. Jadi kita langsung ke tayamum saja. Faslun fi tayamum wa fi badin nusakhil matan taqdimu hadal faslu ala alladzi qablahu. Wa tayamumu lugatun al-qasdu wa syar'an isalu turab tahurin lil wajhi wal yadain badalan an wudu'in au ghuslin au ghusli udwin bisyara iti mahsusah. Secara bahasa tayamum tersebut adalah al-qasdu atau menyengaja. Wa syar'an isalu turab tahurin yaitu mendatangkan sebuah debu yang suci ke wajah dan ke kedua tangan dengan seraya dalam hal mengganti dari wudu atau mandi besar atau membasuh anggota wudu yang sakit bisara itu maksusah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Wasara itu tayamum khamsatun asya'a. Wa fi badin nusah almatan khamsu khisalin ahaduha wujudul mudri bisafarin au maradin. Yang pertama dari syarat-syaratnya melakukan tayamum yaitu adalah adanya udur dengan sebab berpergian atau sakit. Wasani dukhulu waktu sholat. Yang kedua masuk waktu sholat. Fala yasihu atayamumu laha
qabla dukhulil waqtiha. Maka tidak sah melakukan tayamum untuk sholat ketika sebelum masuk waktu sholat. Wasalisu tolabul ma. Yang ketiga yaitu mencari air ba'da dukhulil waqti binafsihi au biman adzina lahu fi talabihi. Fayatlubu al-ma'u min rahlihi wa rifqatihi. Yang ketiga ini mencari air. Dan mencari air itu karena sebab tidak adanya air. Ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu sholat, binafsihi dengan dirinya sendiri atau dengan orang yang diizinkan berbarengan dengannya dalam mencari. Dan mencari airnya itu dalam lingkup tempatnya saja, maksudnya jaraknya. Fa in kana munfaridan nadaro hawalaihi minal jihati al arba. Ketika dia sendirian, maka dia melihat ke sekelilingnya minal jihati al arba, dari keempat arah mata angin. Ingkana bimustawil minal ard, ketika dia ada di sebuah tanah yang lapang. Yang keempat, ta'adzuru istimalihi. Yang keempat adalah udzur untuk menggunakan air. Kayak tadi yang marad ya, yang sakit. Nah itu masuknya ke sini nantinya. Boleh, maksudnya sakitnya kalau pakai air nanti bertambah begitu. Syarat yang kelima adalah aturabu at-tahiru, yaitu adalah adanya debu yang suci. Untuk fardu-fardunya ada 4. Yang pertama niat. Nah, niat fardu. Terus yang kedua dan yang ketiga itu adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan bersertaan sikunya. Yang keempat tartib. Sudah cukup Ngaib? Ya. Tadi kita masuk pada bab tayamum ya, pasal tayamum. Di sana disebutkan bahwa salah satu beberapa syarat untuk tayamum yaitu yang pertama marad ya, bagi yang sakit. Yang kedua ketika tidak ada air. Selanjutnya apa tadi disimpulkannya? Masuk waktu. Ya, masuk waktu sholat ya. Tayamum sama wudhu itu salah satunya bedanya ketika tayamum harus dilakukan ketika masuk waktu sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu misalkan kita wudhu maghrib sampai subuh pun kalau nggak batal nggak apa-apa sholat subuh, memakai wudhunya waktu maghrib. Beda dengan tayamum. Kalau tayamumnya harus masuk waktu dulu, nggak boleh tayamum maghrib buat sholat subuh nggak boleh gitu kan. Silahkan mungkin bab ini mungkin banyak yang bertanya, silahkan bab tayamum. Mungkin ada saat di mana-mana kondisi-kondisi yang harus tayamum atau gimana gitu, atau di mana di perjalanan apa gitu. Kondisi-kondisi di mana seseorang itu harus melakukan tayamum, kondisi seperti apa gitu. Mungkin ada yang dipertanyakan. Oke, silakan. Sahabat Tiar, Bahtiar Muhlis, Ketua Kasat Korjon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong. Tadi dikatakan harus mencari air. Sebelum tayamum itu kita harus berikhtiar mencari air ke 4 mata arah angin. Nah, batasan untuk mencari airnya sampai berapa jaraknya? Sampai 2 kilo kah? 3 kilometer kah? Nah, terus
Yang kedua, ketika kita sudah sholat, baru rakaat pertama, kita udah nyari air nih, ikhtiar udah nyari air, nggak ketemu, akhirnya tayamum. Tiba-tiba rakaat kedua ada yang bilang, gini menang cai, di mana? Di anu, kersolat ya. Aing ente maksudnya tetangga keur ngobrol ngaliwat ya ngedenge tetangga teh. Ari aing salatnya batal henteu ya. Maksudnya sedangkan orang teh kudu ikhtiar heula kan. Ikhtiar geus tiba-tiba keur salat terus ngadengi aya cai, nah, batal teh salatna gitu, sah teh salatna. Apakah dilanjut, apakah dibatalkan terus orang wudu terus salat deui, apa kumaha? Terus masalah eta tah jarak ikhtiar dengan cai teh sampai samana sih jauhna? Pertanyaan pertama yaitu batas-batas radius berapa kilometer ketika kita tidak bisa mendapatkan air. Misalkan sampai 2 kilo sampai misalkan 5 kilo sampai dari sini sampai Binong, apakah masih bisa tayamum atau enggak gitu kan? Radiusnya berapa kilometer ketika seorang dibolehkan untuk bertayamum. Yang kedua yaitu ketika berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkan juga, akhirnya dia melakukan tayamum, pas setelah sholat 1 rakaat ada air datang gitu ya, misalkan temennya bawa air atau hujan gede gitu kan, ada air gitu, misalkan ada sumber airnya keluar mata airnya, itu gimana, apakah sholatnya dilanjutkan atau dibatalkan? Tuh. Silakan Kang. Baik, untuk menanggapi tadi pertanyaan, yang pertama tadi masalah batasan kita mencari air itu ketika tidak ada air terus hendak bertayamum, itu kan dianjurkan untuk mencari air terlebih dahulu. Kalau toh memang sudah tidak ada air, benar-benar nggak ada air, baru boleh tayamum. Tapi kalau misalnya ada air, berarti gunakan air dulu. Nah, untuk batasannya tersendiri dalam literatur kitab-kitab kuning di sini tidak menyebutkan nominal angka kilometer atau berapa ya. Tapi mungkin kalau di Fathul Qadir itu ada. Di Fathul Qadir kan karangannya karangan orang Indonesia, saya lupa namanya siapa. Itu membahas tentang ukuran-ukuran. Tentang masalah ukuran 1 so itu bagaimana, untuk apa 1 so zakat fitrah, terus nisab ini seberapa, maksudnya begitu ya. Kayak diro begini kan beda-beda. Nah, itu di kitab Fathul Qadir disebutkan. Tapi kalau di dalam kitabnya ini disebutkan wahwa qadru gulwati sahmin. Kita contohkan gulwati sahmin deh begini. Mana? Terus udah mana? Ini siapa si anak panah ini? Si busur, bukan busur, si anak panahnya ini sampai mana? Nah, itu batasnya di situ. Sampai melesatnya ini sampai mana? Mungkin ada kira-kira sekilo mungkin ya. Segitulah intinya kalau dikira-kira ya seperti itu. Jadi sampai segitu. Kalau di literatur fikih yang saya baca sekarang itu begitu. Tapi kalau yang mungkin ada pembahasan lagi yaitu di Fathul Qadir, karangannya orang Indonesia, orang Kediri, cuma saya lupa namanya siapa. Itu biasanya di situ menyebutkan masalah ukuran-ukuran kayak diro, so gitu. Terus untuk tadi misalnya lagi sholat, ada yang ngobrol misalnya. Orang tadi geus wudu, orang mau tayamum misalnya. Udah tayamum, udah wudu saya mah tadi ada air di sana. Kita keadaan lagi sholat misalnya. Itu apakah nanti sholatnya dilanjutkan, apa dibatalkan atau hukum sholatnya batal seperti itu ya? Bagaimana? Kalau ada kasus yang seperti itu, ini nanti sholatnya hendaknya dilanjutkan terlebih dahulu, karena ada sebuah kaul yang mengatakan bahwasanya haram membatalkan sholat.
haram membatalkan sholat. Dan ada pula yang mengatakan ketika kita batal wudhu di tengah-tengah sholat, itu baiknya itu keluar dari shop. Nggak boleh dilanjutkan, oh, orang itu diharap pangharupna cenah. Rek keluar teh hese. Akhirnya teh iya nanti dilanjutkan we gitu. Sujud. Tah, eta sujud eta teh haram. Karena orang teu boga suci, teu boga wudhu. Ya seperti kasus yang kemarin ditanyakan sama Bang Majid gitu ya kira-kira. Itu kan, nah di sini di kitab Fathul Qorib di sarahnya di Tausih karangan Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan bahwasanya haram sujud ketika tidak punya wudhu. Bahkan seperti halnya pemain bola atau apalah sering sujud syukur itu ditanya dulu, Anda ini sujud syukur ini punya wudhu apa enggak sebenarnya? Karena sujud seperti itu kalau tidak punya wudhu nanti tetap haram dihukumi. Juga ada aturannya juga ya, ada Juga ada takbirnya, aturan ada juga itunya. begitu. Ada doa atau segala macam niatnya juga ada begitu kan. Karena kalau sujud saja tapi tidak punya wudhu atau tidak suci dalam tidak keadaan suci gitu, itu haram nanti hukumnya. Ya misalkan itu hanya sebatas ekspresi ya, ekspresi bahwa kita itu senang, kita itu bersyukur gitu. Ujung-ujung sujud ya gitu. Tolong kanu lapang teh. Cetruk pulunak itunya sujud lah gitu. Itu hanya niatan ekspresi bukan niat sujud itu gimana Kang Ayib? Tapi bentuknya bentuk sujud gitu. Tetap ya, nggak boleh. Nggak boleh. Seolah-olahnya mah itu kan gerakan untuk menyembah ya maksudnya. Biasanya gerakan untuk menyembah begitu loh. Itu kan ada bahasanya bagaimana ya? Kok Anda berani seperti itu maksudnya? Kan sujudnya menghadap kemana aja mungkin ya itu. Nggak ke kiblat, nggak ke itu. Nggak Wallahu beraturan. a'lam. Kalau masalah kiblat enggaknya kan yang tahu kan cuma dia yang melakukan gitu. Bahkan ada cewek-cewek ketika dangdut dia lulus akademi dangdut langsung dia sujud di panggung kemana-mana itu roknya, wah itu udah parah banget mungkin ya, nggak tahu aturan gitu. Kalau mau sujud mungkin pulang dulu ke rumah, nanti di rumah saja kita pakai mukena mungkin ya, kita wudhu dulu, takbiratul ihram dulu, baru sujud gitu kan, ada aturannya. Nah itu kan tadi kan masalah tadi sholat yang tadinya tayamum terus ada yang bilang ada air. Itu dilanjutkan dulu sholatnya sampai selesai. Setelah selesai kita wudhu karena sudah ada air. Nah sholatnya diulangi, diadah. Sholatnya harus diulangi ya. Diulangi. Berarti wudhu. Iya wudhu dengan wudhu kan sudah ada air tadi. Iya. Oke, sila Pak Tiar cukup itu Kang Tiar. Karena salah satu yang membatalkan tayamum kan itu adanya air. adanya air. Kang Tiar Ketua Kasat Koryon, apakah masih puas atau belum? Masih puas nih gimana? Apakah sudah puas atau belum? Gimana, Pak Tiar? Udah puas. Yang lain mungkin ada pertanyaan seputar bab tayamum ini. Yang lain, Pak Kastaman, ada unek-unek? Enggak ya. Pak Kastaman sibuk ya. Besok kan sebentar lagi ada Harlah Ansor gitu. Baik ya, untuk tadi menjelaskan selanjutnya sebelum menutup, ini saya bagi tata cara untuk mengusap bagian wudhu yang diperban. Karena kemarin saya juga mengalami hal yang sama seperti yang ada di kitab ini. Disebutnya ini untuk yang diperban pada saat di anggota wudhu, yaitu adalah sohibul jabair. Maksudnya? Sahibul jabair ini adalah orang yang menggunakan perban dan perbannya tersebut ini disimpan digunakan ditempelkan di anggota yang anggota wudhu lah. Misalkan itunya jidat, misalkan jidat lah. Di jidat atau di tangan atau di kaki. Tapi kalau di kaki di sini tidak disebutkan. Nah, wasahibul jabair jam'u jabiroh bi fathil jim wahya ahsyabun au qasbun taswir. Tata caranya ini ada ada 3. Al-awalu yamsihu alaiha jami'aha wujuban bil ma'i. Waktu ghuslin adwiha lil muhaddis walau kana bihi damun. Di annahu yu'fa an ma'il toharoh badalan amma akhodathu minas sahih. Contohnya kan
perban ini kan ada yang menutupi luka saja, ada yang menutupi maksudnya bukan. Ada yang menutupi bagian juga bagian anggota yang waras, nggak yang sakit aja. Misalnya kan luka di sini misalnya, tapi melebar ke sini si perban teh dibelit misalnya tah. Nah itu kalau tidak apa namanya tidak dikhawatirkan eh, tidak dikhawatirkan menambah sakit, menambah parah sakitnya, ini dibasuh, dibuka dulu, dibuka terus dibasuh. Tapi kalau mengkhawatirkan itu nanti dibiarkan saja. Nah, tapi untuk anggota yang waras dibasuh. Misalnya kan sakit di sini. Contoh seginilah. Di sini diperban. Tapi kalau ini kena air sebenarnya kan nanti basah perbannya terus sampai nempel sampai akhirnya ngerembes. Nempel akhirnya merembas ke luka makin parah. Nah, itu boleh tidak dibasuh perbannya. Diganti dengan tayamum. Yang jadi tata caranya kita berwudu dulu, setelah wudu kita lanjut tayamum. Nah, untuk tayamum yang tersendiri ini ya dilanjut. Maksudnya seperti biasa saja, seperti biasanya. Tayamumnya pertama ya mencari debu dulu yang suci, setelah suci ya digunakan, ditempel, udah tempel niat langsung diusapkan ke wajah dan ke tangan. Seperti itu. Terus selanjutnya itu kan tadi yang tidak boleh dibasuh ya. Kalau enggak dibasuh juga boleh diusap saja dengan air. Maksudnya Maksudnya itu teh begini, diusap saja teh. Jadi misalnya di sini tadi ya, yang saya alami kemarin kan saya luka di sini. Luka di sini teh kita berwudu, tapi di sini nggak boleh kena air. Akhirnya kan berwudu saja di sini. Jadi yang sekitar sini saja yang kena air. Nah, untuk yang di sini kita usap saja dengan airnya saja. Jadi diambil air, usap seperti itu. Terus tayamum. Tapi sebelum tayamum usahakan telapak tangannya ini kering. Telapak tangan dan anggota tayamum kering. Seperti itu. Jadi diusap dulu dengan anduk atau semacamnya lah yang menyerap air. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sok. Oh, saya tanya silakan. Begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi teh naon di pohon ya ini. Saya lupa Pak pertanyaannya. Kang. Maklum aki-aki itu. Pertanyaannya kan tayamum itu untuk menyucikan ya. Misalkan untuk mensucikan hadas besar boleh tidak. Satu. Nah, kedua buat mengganti mandinya orang meninggal. Apakah boleh menggunakan tayamum?
tayamum. Mungkin itu saja. Terima kasih. Soalnya pernah ada kasus seperti itu. Alhamdulillah saya ingat lagi. Ini tadi tampung dulu ya. Begini, kan tadi dikatakan bahwa orang sakit itu bisa ketika tidak boleh kena air, boleh diganti dengan tayamum. Yang jadi pertanyaan adalah boleh di situ apakah jadi wajib? Maksudnya begini, seorang dokter mengatakan bahwa awas, orang ini tidak boleh kena air. Kalau kena air nanti sakitnya akan tambah parah atau bahkan ya sampai meninggal umpamanya gitu. Tapi umpama si orang itu tuh kekeh gitu. Maksudnya tuh mau menggunakan air aja, paduli teuing, modar-modar gitu. Ada sakit terus teu naon, urang mah hayang wudu make cai pokoknya mah gitu tah. Jadi nah itu tuh hukum dia tetap menggunakan air padahal dilarang oleh dokter, itu hukumnya bagaimana begitu. Terima kasih. Yang pertama yaitu pertanyaannya kasusnya seperti ini ya. Ketika mau dimandikan itu airnya nggak ada, cari-cari air ke sana kemari nggak ada. Takut makin lama makin takut busuk mungkin ya, takut bau atau gimana. Otomatis harus segera dikuburkan. Dan sebelum dikuburkan kan wajib disucikan dulu, misalkan dimandikan atau itu kalau menggunakan tayamum boleh enggak gitu. Oke, yang pertama dulu silakan yang mau jawab. Kang Ayib yang mau jawab silakan. Baik, tadi pertanyaan yang pertama tadi ya, untuk orang yang berhadas besar dan mayit, bolehkah ditayamumi ketika tidak ada air misalnya? Untuk berhadas besar ya boleh digunakan digunakan dengan tayamum kalau nggak ada air. Tayamum tadi seperti itu tadi, tapi ingat ya, di situ untuk mandi besarnya itu nanti mungkin karena saya kurang mutolaah lagi juga, apakah nanti setelah digunakan tayamum tersebut digunakan untuk sholat, apakah nanti sholatnya wajib diiadah, maksudnya iadah itu diulangi Ya. atau enggak, itu nanti kami kurang referensi lagi karena di sini juga belum dijelaskan seperti itu. Terus untuk mayit, nah kalau mayit ya boleh ditayamumi. Ya seperti tayamum biasa gitu. Seperti tayamum biasa. Karena nggak ada air lagi seperti itu. Tapi dengan catatannya tadi syarat-syarat tayamumnya sudah dipenuhi. Oke, Kang Rizky cukup puas? Berarti boleh ya ketika tidak ada air. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pasien yang kata dokternya ini nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti tambah parah, mungkin bisa mengakibatkan meninggal dunia atau wah jadi apa gitu kalau kena air. Ini kekeh aja itu si pasiennya, tetap aja saya mah nggak peduli, pokoknya pengen pakai air gitu. Itu gimana? Apakah itu menyalahi dosa gitu apa gimana gitu kan? Yang ditanyakan mungkin jadi apakah ketika nanti sakitnya parah banget kalau pakai air malah menyebabkan hal yang madorotnya besar banget, itu apakah nanti hukumnya wajib apa enggak gitu untuk tayamumnya sendiri? Kalau wajib sih enggak. Tapi kalau sayang diri sendiri ya turutilah gitu loh. Ya, ketika memakai air kan masuknya kepada doror kepada diri sendiri, dolim kepada diri sendiri ya.
artinya bisa mengakibatkan meninggal dunia lah gitu. Apakah itu boleh apa enggak gitu kan? Kalau maksudnya, kalau konteksnya ke sana ya nanti masuknya, yang maksudnya itu doror yang diharamkan gitu loh. Karena kan kita kan wajib menjaga diri lah maksudnya. Kalau memang toh kata dokter taubib, ya maksudnya dokter yang telah dipercaya ilmunya gitu loh. Yang lebih tahu gitu kan Yang dokternya. adil, maksudnya adil di sini adalah ya bisa dipercayalah keilmuannya atau segala tingkahnya gitu. Bahwa dokter ini nggak bohong maksudnya. Dokter profesional lah. Profesional ini nggak bohong tentang masalah yang penyakit yang diderita si pasien tersebut. Ada persoalan begini kan, ketika seseorang nih, kamu mana sering nyembah berhala, orang bahan, itu kan menyembah berhalanya boleh. Kalau tidak menyembah berhala juga boleh, nanti dia mati Dalam keadaan sahid. Oh iya iya. Menyembah berhala. Karena dipaksa, ada paksaan. tidak menyembah berhala pun nanti walaupun nanti ada doror, tapi dorornya itu doror yang apa namanya? Bagus lah. Sahid. Itu maksudnya ke sahid enggak gitu katanya. Iya. Iya. Husnul khotimah berarti ya matinya. Iya. Baik, saya jawab dengan jelas kembali ya. Di sini saya rasa Bang Majid ini membahas kedua hal tadi yang di bawah tadi apa yang masalah tayamum dan air. Yang keduanya ini membahas tentang akidah. Kontradiksi. Kalau membahas akidah ini nggak boleh disatukan dengan hal-hal yang dibawa dengan tauharoh dong sebaiknya. Karena pertama begini Mas, mohon maaf ya. Nah gini, intinya aja itu boleh atau tidak, atau maksudnya boleh pakai air, itu aja lah. Tadi kan pertamanya kan begini tadi kan bilangnya kan apa hal tersebut adalah doror ya bagi dirinya kalau dilakukan doror haram ya udah jangan dilakukan. Berarti nggak boleh. Nggak boleh. Kata dokter nggak boleh gitu. Ya udah, nurut aja kalau sayang diri sendiri. Nurut kata dokter. Tapi kan di sisi lain di dia kan situ di sisi lain dia kan berwudu. Kalau ketika dia mati dia sudah berwudu dalam keadaan suci. Ini gimana? Tidak masuk ke dalam hal tersebut. Iya. Nyembah berhala juga ya. Untuk masalah nyembah berhala juga. Kalau misalnya pemimpinnya misalnya kamu nyembah berhala. Di situ karena dua pilihan. Saya lebih memilih mati syahid atau nyembah berhala tetap hidup. Nyembah berhala pun misalnya nyembah tapi hatinya masih ingat Allah, gimana hukumnya? Ya gimana hukumnya? Dia dipaksa untuk menyembah berhala. Dia menyembah berhala tapi hatinya tidak menyembah berhala. Kan dalam niat itu tetap niat ya. Yang dilakukan itu tetap yang dipandang niatnya kan. Ya, gimana itu Kang Ayub? Ya itu hatinya kalau tetap hatinya tetap sama Gusti Allah, itu enggak dihukumi. Berarti Anda pilih yang mana? Apa pilih mati atau menyembah berhala? Ya mati. Doror ya, doror. Doror itu, Tapi doror. kan sahid di situ sahid kan. Kata anak kan tadi sahid. Tidak ada seperti itu. Sahid yang ada. Itu namanya membodohi diri sendiri. Sudah ada yang itu kan namanya kan rukhsah. Orang yang Gusti Allah memberikan rukhsah itu untuk dilakukan, untuk mempermudah umat. Kalau Anda orang-orang yang menjauhkan, tidak melakukan sebuah rukhsah, itu orang sombong namanya. Ya santai. Naik darah saya. Saudara itu jangan ini. Kita berpengalaman juga Kang. Bahwa beberapa kiai-kiai
kadang untuk masalah kedokteran. Sering sekali saya temukan bahwa kiai atau ulama kadang tidak selamanya nurut pada dokter gitu. Cek dokter ulah kitu tetap melakukan kieu kitu. Cek dokter tidak periksa tiap ieu tapi henteu. Itu kan doror sebenarnya mah. Itu kan masalah hal yang cek dokter henteu meunang wudu, tetap wudu gitu Pak. Cuman gitu doang gitu Pak. Nah itu teh kumaha gitu Pak. Maksud orang teh harus ada kepastian itu teh. Jadi kan kadang karena ada, walaupun itu dokter udah dokter kondang lah. Dokter dari Jepang pemana ya. Dokter dari Jepang. Tapi tetap aja kadang-kadang seorang ini mah kadang naon nurut dokter teuing gitu kan gitu. Langsung wudu gitu. Paeh dalam keadaan wudu kan gitu Pak. Maksud kan gitu kadinya. Ya silakanlah. Saya tidak akan menyangkal lagi, silakan pertegas aja hukumnya bagaimana. Begitu. Terima kasih. Pokoknya mah Anda Kang Ayub itu mau memilih apa? Apa mau memilih bertentangan dengan dokter? Apa mau nurut sama dokter kita? Itu. Baik. Di sini tadi sudah dijelaskan ya. Kalau yang seperti itu, tadi ngebahas masalah nyembah berhala segala sih ya. Di situ kan hanya sebuah kemurahan untuk tayamum. Kalau misalnya maksa wudhu, ya silahkan, boleh. Terserah Anda. Terus apa manfaatnya ada rusuh gitu kan ya? Ya itu, manfaatnya ada rusuh gimana? Anda jangan memperkeruh suasana dong. Jadi begini Mas. Rusuh itu diadakan rusuh itu ya sebuah kemurahan dari Gusti Allah sendiri yang diberikan kepada umat-umatnya, yang diberikan kepada hamba-hambanya. Itu ya untuk kemudahan saja. Karena kan ada juga ulama yang misalnya lagi sedang berpergian tapi beliau ini enggan melakukan jama, qosor. Inginnya itu sholatnya ada, terus mestinya ada tuh. Ini yang dibahas tadi seperti itu loh. Ini yang memperkeruh suasana dari tadi. Seperti itu. Ini tadi yang membahas rusuh tadi. Berarti Kang Ayu jawabannya yang mana? Boleh. Boleh. Apanya? Ya terserah Anda. Mau dorong dari diri Anda sendiri. Mau mati aja sendiri gitu kan ya? Atau mungkin Bang Majid bukannya jawaban sendiri ya? Ya mungkin ngetes gitu Bang. Enggak, oh iya. Tadi juga masalah yang rusuh tadi ya. Terus ada ulama yang melakukan rusuh tadi masalah sholat enggak sholat jama. Itu ya bukan karena beliau sombong tapi beliau ini masih punya saya ini lebih ingin utamanya itu mengambil utamanya gitu. Masih kuat lah tanpa rusuh juga. Masih kuat tanpa rusuh juga. Tapi kalau memang memungkinkan atau misalnya sulit melakukan sholat ya enggak apa-apa, sok rusuhnya. Iya, meninggal. Itu bahaya. Kalau menyebabkan meninggal bahaya kan ya. Bahaya itu meninggal. Doror itu juga bisa menyebabkan sebuah bahaya juga. Nanti ada sebuah fitnah. Fitnah itu ini orang sombong banget padahal sudah ada rukhsah. Nah, fitnah itu apa? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal sama dokter udah dikasih tahu Bang. Sama dokter udah dikasih tahu lebih baik ya tayamum aja lah, jangan kasih air, jangan wudhu misalkan ya. Kayak menyebabkan doror, kalau wudhu itu menyebabkan kematian. Itu prediksi dokter seperti itu. Anda jangan melawan dokter dong. Beliau sudah profesional. Iya boleh apa enggak sih sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Ya itu boleh. Boleh apa? Boleh dilakukan wudunya. Wudhu. Walaupun mati. Mati atau enggaknya itu kan Gusti Allah yang tahu. Ya kan
menurut itu menyebabkan, menurut dokter itu kan secara akal ininya, secara akal pasti menyebabkan mati gitu kan, bukan pasti akan menyebabkan mati gitu. Apakah harus mati aja gitu pakai wudhu gitu kan? Itu kan pilihan dia sendiri. Ya pilihnya mana? Ya terserah Anda, Terserah Anda terserah dong. orang-orang yang ininya. Bang Majid gimana sih, terserah Anda itu gimana? Oke, terima kasih pertanyaan Bang Majid. Kalaupun Tolong, Anda tolong, kurang panitia, puas nanti di panitia, belakang sama tolong. saya Bang Majid. Tolong, ketika nanti saya di sini lagi, tolong moderator ganti, jangan dia. Berat. Ya terima kasih Kang Ayib, ini hanya jeda selingan ya, hiburan, mungkin sebentar lagi kita mau tanggal 15, mau itu istilahnya berhenti dulu lah tanggal 15 ngajinya. Mungkin hanya sekedar hiburan ya dari Bang Majid. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu kalau ada yang kurang puas tentang masalah bab siwak, bab toharo, bab semuanya, kita ngaji lagi di belakang. Insya Allah kita bebas, kita rileks lah, gak seperti ini ya gitu. Ini hanya sekedar hiburan. Dari saya mungkin hanya sampai sekarang, hanya sampai di sini, hanya sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tidak bermaksud provokator, nah provokasi nggak bermaksud gitu. Hanya sebagai hiburan aja Kang Ayib. Terima kasih. Silahkan Kang Ayib penutupnya. Eh, Terima kasih pula tadi dari shock terapi yang telah diberikan dari dari kakek sendiri. Dari kesimpulan yang sudah kita bahas tadi, yaitu ya tadi masalah siwak, afdolnya menggunakan miswak atau kayu arok, dan disurahkan juga berniat dalam ketika hendak bersiwak. Terus tadi ada sudah membahas tayamum juga, tayamum untuk orang-orang yang menggunakan perban di anggota wudhunya, bagaimana tadi telah dijelaskan pula. Dan seterusnya saya berharap ya kawan-kawan atau sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian tidak bosan untuk tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi sendiri kan sudah diwajibkan. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat kan di situ. Jelasnya kan seperti itu. Terus ya tolabul ilmi minal mahdi ila lahdi tadi ya. Dari keluarnya dari buayan sampai ke liang lahat kan masih wajib dicari lah ilmu itu. Dan saya sendiri meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang merenah di hati para pendengar, karena itu berasal dari saya sendiri, manusia yang penuh kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.